Arya Smith mulai curiga dan berpikir di dalam hati. Dari mana Hamid belajar strategi militer seperti ini? Kenapa dia tiba-tiba jadi ahli dalam menggali bunker dan menyimpan perbekalan? Yang lebih aneh lagi, bagaimana mungkin seorang komandan di Timur Tengah bisa mengerti konsep pertahanan lereng belakang? Itu adalah taktik khas militer Asia puluhan tahun yang lalu. Kenapa tiba-tiba dia bisa menggunakannya? Ini benar-benar tidak masuk akal. Selain itu, Suriah adalah negara yang masih terbelakang secara militer. Baik pasukan pemerintah maupun kelompok pemberontak masih menggunakan teknologi setingkat Perang Dunia Kedua. Dengan kondisi geografi Suriah yang penuh dengan pegunungan dan perbukitan, menerapkan taktik ini benar-benar pilihan yang sangat tepat. Saat memikirkan hal ini, Arya Smith tiba-tiba terpikir satu nama, Andi Rewa. Pasti Andi, pasti dia yang mengajari Hamid taktik ini. Namun, Arya Smith juga sadar bahwa Hamid sangat serius dengan proyek ini. Kalau Hamid sudah berubah menjadi maniak konstruksi, maka tidak ada gunanya lagi baginya untuk mengajukan protes. Dia hanya bisa menekan amarahnya dan berkata kepada tentara itu dengan nada lebih lembut, "Saudara, bisakah kita bernegosiasi sedikit?" Tentara itu langsung menatapnya dengan curiga dan bertanya, "Apa yang kau rencanakan?" Arya Smith berkata, "Aku ingin sepasang penutup telinga untuk meredam kebisingan. Dengan begitu, kalau kalian meledakkan bukit lagi, dampaknya tidak terlalu parah bagiku." Tentara itu menatapnya dingin lalu mengeluarkan selembar tisu kusut dari sakunya dan melemparkannya ke kaki Arya Smith. "Kau pakai ini saja." Arya Smith menggerutu kesal. Ini sama sekali tidak berguna. Lagi pula tisu ini habis dipakai buat apa? Kenapa menjijikkan sekali? Jangan bilang kau baru saja memakainya lalu langsung kau masukkan ke saku. Wajah tentara muda itu langsung merah padam. Dia balas membentak, "Omong kosong. Aku baru saja mencabutnya saat pergantian jaga, lalu tanpa sadar menyimpannya di saku. Kalau kau tidak mau ya sudah, jangan sembarangan bicara." Arya Smith masih curiga, tapi akhirnya dia menunduk hati-hati, mencubit bagian ujung tisu itu dan membukanya sedikit demi sedikit. Setelah memastikan tisu itu masih bersih, barulah dia menghela nafas lega dan langsung menyimpannya ke dalam saku sendiri. Jujur saja, sejak datang ke Suriah, dia bahkan belum pernah menggunakan tisu selembut ini. Melihatnya menyimpan tisu itu, tentara itu memandangnya dengan penuh rasa jijik dan berkata, "Sudahlah, aku malas berbicara lagi denganmu. Cepat masuk kembali ke kamarmu." Arya Smith juga kesal. Dia baru saja berbalik hendak pergi. Tiba-tiba seluruh markas bergetar oleh suara sirine peringatan udara yang menusuk telinga. Arya Smith sangat peka terhadap suara sirine seperti ini. Meski dia tidak pernah mengalami perang secara langsung, dia sering mengikuti latihan darurat di Jakarta. Begitu suara sirine berbunyi, dia langsung merasa panik dan bertanya, "Apa yang terjadi? Musuh menyerang dari udara?" Tentara itu juga terlihat tegang lalu berkata, "Sirine ini belum tentu menandakan serangan udara. Sesuai perintah komandan, begitu ada tanda-tanda musuh dalam radius 30 km, sirine harus segera dibunyikan." Arya Smith langsung panik. Sial! Dia bahkan tidak bisa menghitung berapa kali dia sudah mengumpat hari ini. Yang jelas, kalau markas Hamid diserang, maka nyawanya bisa dalam bahaya. Peluru dan artileri tidak mengenal siapa dirinya. Kalau sebuah bom kebetulan jatuh dan meledakkannya hingga berkeping-keping, kepada siapa dia bisa mengadu? Di saat yang sama, suara dari radio komunikasi tentara itu berderak-derak. Setelah mendengarkan beberapa detik, tentara itu langsung melompat turun dari pos penjagaan. Dia meraih kerah Arya Smith dan menyeretnya keluar sambil berkata, "Pasukan pemerintah terdeteksi dalam jarak 30 km di selatan.
Perang bisa pecah kapan saja. Ikut aku ke atas bukit. Arya Smith langsung menepuk dahinya dan frustrasi. Sial, aku tidak mau pergi. Aku tidak bisa berperang. Untuk apa kau membawaku ke sana? Bagaimana kalau aku tertembak? Komandanmu harus menjelaskan ini pada Andi. Tentara itu membentaknya kembali. Siapa yang menyuruhmu berperang? Aku membawamu ke atas bukit agar kau bisa bersembunyi di terowongan perlindungan lereng belakang. Komandan baru saja memerintahkan semua orang untuk segera masuk ke dalam terowongan dalam waktu 30 menit. Kalau kau lebih suka tetap di sini dan terkena bom, silakan saja. Setelah berkata demikian, tentara itu langsung melepaskan Arya Smith dan bergegas pergi. Baru saat itulah Arya Smith tersadar. Terowongan perlindungan lereng belakang adalah benteng pertahanan. Artileri musuh sulit mencapai sisi dalam lereng gunung, dan bahkan kalaupun terkena, mereka tidak akan mampu menembus terowongan yang diperkuat dengan baja dan beton. Kalau pertempuran benar-benar pecah, tempat paling aman adalah di dalam terowongan itu. Menyadari hal ini, Arya Smith buru-buru mengejar tentara itu dan berkata dengan nada lebih ramah, "Saudara, jangan marah, aku ikut denganmu, oke?" Saat ini Hamid yang mengenakan seragam kamuflase berdiri di pos pertahanan di dataran tinggi sisi selatan markas. Dia menggunakan teropong berdaya tinggi dengan tripod untuk mengamati arah selatan. Jarak 30 km sebenarnya sangat jauh, sehingga teropong biasa tidak akan bisa melihatnya. Bahkan dengan teropong berdaya tinggi, dia hanya bisa melihat gambaran kasar. Selain itu, jarak yang jauh menyebabkan distorsi lensa, membuat pengamatan menjadi tidak nyaman. Namun demikian, dia masih bisa melihat pasukan besar yang sedang bergerak maju ke arah markasnya. Hamid bergumam di dalam hati. Aneh, bukankah pemerintah masih sibuk bertempur melawan kelompok-kelompok pemberontak besar? Kenapa tiba-tiba mereka beralih ke sini? Tanpa ragu dia segera memerintahkan ajudannya, segera hubungi pos pengintai di depan. Perintahkan mereka untuk menerbangkan drone secepatnya. Dalam waktu 5 menit aku ingin tahu jumlah pasukan dan persenjataan mereka. Ajudannya mengangguk, baik komandan. Ajudannya segera berlari ke dalam dan menggunakan radio untuk menghubungi pos pengintai di garis depan. Tidak lama kemudian, pos pengintai langsung meluncurkan beberapa drone sipil. Drone semacam ini biasanya digunakan oleh penggemar fotografi atau penyuka aerial videografi. Namun di Timur Tengah, benda ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Pertama, drone ini bisa terbang tinggi. Setelah sedikit modifikasi, mereka bisa mencapai ketinggian 1000 hingga 2000 meter. Kedua, sistem transmisi videonya bisa mencapai hampir 10 km di daerah terbuka. Ketiga, kecepatan terbangnya bisa mencapai 60-70 km per jam. Terakhir, drone ini ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Begitu terbang tinggi, tidak akan terlihat oleh mata telanjang. Bahkan suaranya tidak bisa terdengar. Sebagai alat pengintai perang, drone ini sangat ideal. Kalau lawannya adalah pasukan modern yang dilengkapi teknologi canggih, drone ini akan mudah terdeteksi dan ditembak jatuh. Namun kalau menghadapi pasukan bersenjata biasa, mereka akan sangat sulit mendeteksi dan menghindarinya. Inilah sebabnya drone sipil semacam ini kini banyak digunakan untuk keperluan militer di Timur Tengah. Tidak butuh waktu lama, drone-drone tersebut mulai mengumpulkan data. Ajudan segera melaporkan temuannya kepada Hamid. Komandan, pasukan musuh berjumlah sekitar 8.000 orang. Mereka membawa 10 kendaraan lapis baja, 36 meriam howitzer derek, dan lebih dari 60 truk logistik. Dari pengamatan kami, meriam mereka kemungkinan besar adalah howitzer derek kaliber 152 mm buatan Rusia. Hamid mencaci maki dengan wajah gelap. Brengsek, 2 batalion artileri penuh.
Apa mereka berencana membombardir kita habis-habisan? Di tengah kemarahannya, wakil komandan berlari tergesa-gesa masuk dengan napas tersengal-sengal. "Komandan, aku baru saja mendapatkan informasi. Pemerintah sudah menyewa 10.000 tentara bayaran dari organisasi mercenary asing bernama Galesong. Kabarnya, pasukan ini sangat kuat dan sudah menghancurkan beberapa kelompok pemberontak besar dalam waktu singkat. Bahkan kelompok Hafiz yang dulu dekat dengan kita telah dihancurkan dalam 1 malam 2 hari yang lalu." Hamid terbelalak kaget. "Apa? Kelompok Hafiz sudah dihancurkan? Kenapa aku sama sekali tidak mendengar kabar ini?" Wakil komandan menjawab dengan sedikit rasa malu. "Pasukan kita terpencar di pegunungan. Komunikasi memang sulit. Lagi pula, kita selama ini terlalu sibuk dengan proyek konstruksi pertahanan. Jadi tidak punya waktu untuk mengikuti perkembangan di luar." Hamid segera bertanya dengan nada serius, "Siapa sebenarnya Galesong ini?" Wakil komandan menjelaskan, "Galesong adalah kelompok tentara bayaran non-pemerintah yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki beberapa pusat pelatihan di seluruh dunia, di daerah konflik seperti Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan. Mereka sangat aktif. Saat ini mereka memiliki sekitar 50.000 hingga 60.000 tentara bayaran terdaftar, dan mereka kini masuk dalam daftar 5 besar organisasi mercenary dunia. Di dunia ini, ada banyak daerah yang diliputi perang dan konflik berkepanjangan, sehingga kelompok tentara bayaran tumbuh subur. Sebagian besar tentara bayaran adalah orang-orang nekat, tanpa rasa keadilan atau prinsip, hanya bekerja demi uang. Siapa yang membayar lebih, dialah majikan mereka. Namun ada pula tentara bayaran yang berafiliasi dengan negara tertentu. Contohnya adalah Blackwater, kelompok tentara bayaran terkenal dari Amerika Serikat. Mereka melatih ribuan tentara bayaran untuk melayani kepentingan pemerintah Amerika Serikat, terutama dalam operasi militer di Timur Tengah. Bahkan banyak operasi rahasia yang dilakukan oleh Blackwater atas nama pemerintah. Sementara itu, Galesong termasuk dalam kategori pertama, yaitu kelompok tentara bayaran murni yang hanya bekerja demi uang. Mendengar penjelasan tentang Galesong, Hamid langsung pusing dan bertanya dengan panik, "Menyewa 10.000 tentara bayaran dari Galesong? Itu pasti menghabiskan setidaknya ratusan juta dolar per hari, bukan?" Ajudannya buru-buru menjawab, "Komandan, tarif Galesong memang sangat mahal. Bahkan untuk tentara bayaran biasa di bawah mereka, biaya per orang bisa mencapai 1.000 hingga 2.000 dolar per hari. Para perwira lebih mahal lagi, bahkan ada yang mencapai puluhan ribu dolar per hari. Dan yang lebih gila lagi, mereka memiliki 4 jenderal perang. Setiap orangnya bertarif ratusan ribu dolar per hari." Hamid melongo tidak percaya. "Apa? Kenapa bisa semahal itu?" Ajudannya menjelaskan, keunggulan terbesar Galesong adalah kemampuan tempur mereka yang luar biasa. Tentara mereka sangat terlatih, terutama anggota inti mereka yang semuanya adalah petarung elit. Mereka unggul dalam pertempuran individu maupun pertempuran tim. Tidak ada kelompok tentara bayaran lain yang bisa menandingi mereka dalam hal ini. Satu-satunya kekurangan mereka adalah tarif yang sangat tinggi, sehingga tidak semua pihak mampu menyewa mereka. Hamid menghitung cepat di dalam kepalanya lalu berseru, "Kalau begitu, menyewa 10.000 tentara Galesong ini akan menghabiskan lebih dari 20 juta dolar per hari." Ajudannya mengusap keringat dan berkata dengan gugup, "Benar, Komandan. Aku juga mendapat kabar buruk lainnya. Salah satu dari 4 jenderal perang Galesong sudah datang ke sini. Konon, dia bisa menghadapi ratusan musuh seorang diri di medan perang." Hamid langsung merinding dan mengumpat keras, "Kurang ajar. Dari mana pemerintah mendapatkan uang sebanyak ini? Bagaimana mereka bisa menyewa tentara bayaran sebanyak ini?" Ajudannya menjelaskan dengan wajah muram,
Mereka memang tidak punya uang sebanyak itu, tetapi mereka menawarkan kesepakatan lain. Setelah berhasil menumpas pasukan pemberontak, mereka berjanji akan memberikan sebidang wilayah di Suriah kepada Galesong sebagai pangkalan militer mereka. Itulah sebabnya Galesong begitu bersemangat menerima kontrak ini. Hamid langsung merasa putus asa dan bergumam dengan suara gemetar. Habis sudah, kita benar-benar dalam bahaya besar. Dalam hati dia mulai menghitung kemungkinan bertahan. Kalau informasi ini benar, maka dari 8.000 tentara yang mendekat, kemungkinan besar ada beberapa ribu yang merupakan tentara bayaran Galesong. Sementara aku hanya punya beberapa ribu prajurit. Pelatihan mereka jauh lebih buruk dibandingkan tentara bayaran elit itu. Ditambah lagi, mereka memiliki kendaraan lapis baja dan artileri berat, baik dari segi jumlah, kualitas pasukan, maupun persenjataan. Kita tidak punya keuntungan sama sekali. Kalau perang benar-benar pecah, kami hampir pasti akan kalah telak. Di tengah kepanikannya, Hamid tiba-tiba teringat pada Andi Rewa. Tanpa berpikir panjang, dia segera mengeluarkan ponsel satelitnya dan menelpon Andi. Saat itu, Andi baru saja menjemput Najwa dari grup Wirawan dan sedang dalam perjalanan mengantarnya ke kantor. Ketika menerima panggilan dari Hamid, Andi Rewa sedikit terkejut dan langsung bertanya, "Saudara Hamid, kenapa tiba-tiba menelponku?" Dari seberang telepon, suara Hamid terdengar gemetar. Andi, sepertinya aku tidak akan bertahan lama. Kalau nanti Arya Smith mati di tempatku, tolong jangan salahkan aku." Andi Rewa merasa firasat buruk dan buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi?" Hamid menghela nafas panjang dan berkata dengan suara berat, "Pemerintah sudah menyewa tentara bayaran elit dari luar negeri. Dalam waktu singkat, mereka sudah menghancurkan banyak kelompok pemberontak yang lebih besar dari pasukanku. Sekarang, ada pasukan berkekuatan 8.000 orang, hanya 30 km dari markasku. Aku tidak yakin bisa bertahan kali ini." Mendengar perkataan Hamid, Andi Rewa langsung merasa waspada. Dia segera menepi dan menghentikan mobilnya, lalu berkata dengan serius, "Saudara Hamid, jangan panik dulu. Aku perlu tahu bagaimana kualitas tempur keseluruhan pasukan pemerintah." Hamid menghela nafas dan menjawab, "Tidak terlalu bagus. Tapi kali ini mereka menyewa tentara bayaran yang sangat kuat. Galesong, salah satu dari 5 organisasi tentara bayaran terbaik di dunia. Mereka mengirimkan 10.000 tentara untuk membantu pemerintah." Andi Rewa mengernyit dan bertanya, "Galesong? Apa latar belakang mereka?" Hamid menjawab, "Aku juga tidak tahu banyak, tapi mereka katanya didirikan oleh seorang berkewarganegaraan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka berkembang dengan sangat pesat. Dari segi skala dan kekuatan, mereka sangat kuat. Pasukan mereka memiliki tingkat keterampilan tempur setara dengan pasukan khusus negara-negara maju." Andi Rewa sedikit terkejut dan berkata, "Aku belum pernah mendengar nama organisasi ini sebelumnya. Yang aku tahu hanya Blackwater dari Amerika dan kelompok Cossack dari Rusia. Tapi Galesong, ini pertama kalinya aku mendengar tentang mereka." Hamid menarik napas panjang dan berkata, "Kau jarang berurusan dengan tentara bayaran, jadi wajar kalau tidak tahu. Mereka ini adalah tentara profesional yang beroperasi secara komersial. Mereka berperang demi uang. Di daerah seperti kami yang selalu dilanda perang, mereka sangat aktif. Konon, Galesong memiliki puluhan ribu tentara bayaran, dan hampir 100 diantaranya adalah petarung kelas atas. Bahkan salah satu dari 4 jenderal perang mereka sekarang sudah menuju Suriah." Andi Rewa tetap tenang dan berkata, "Jangan panik. Meskipun mereka sekuat pasukan khusus, mereka tetap manusia. Terkena peluru juga akan mati.
Prajuritmu mungkin tidak setangguh mereka, tapi kau memiliki keunggulan geografis dan pertahanan yang kuat. Kalau kau bisa memanfaatkannya dengan baik, kau belum tentu kalah." Andi Rewa lalu bertanya lagi, "Bagaimana dengan benteng pertahanan dan terowongan bawah tanah yang sedang kau bangun?" Hamid menjawab dengan cepat, "Aku terus mempercepat pembangunan mereka, tapi proyek ini memang sangat besar. Jadi dalam waktu singkat sulit untuk menyelesaikannya sepenuhnya." Andi Rewa tetap tenang dan bertanya lagi, "Aku paham. Tapi yang penting, apakah benteng pertahanan dan terowongan utama sudah bisa digunakan?" Hamid menjawab tegas, "Sudah. Benteng utama di pintu masuk markas sudah hampir selesai. Karena itu adalah titik pertahanan paling kritis. Untuk terowongan bawah tanah, aku sudah menggali di keempat sisi markas. Tapi masih belum semuanya terhubung untuk membentuk jaringan yang sempurna. Tapi, seperti yang kau sarankan, aku sudah menyimpan banyak persediaan di dalamnya. Kalau perlu bertahan, kami bisa bertahan hingga 1 atau 2 tahun. Andi Rewa tersenyum puas dan berkata, "Bagus. Sekarang, aku ingin tahu susunan kekuatan musuh. Kau tahu bagaimana pembagian senjata dan kendaraan mereka?" Hamid segera menjawab, "Mereka memiliki 10 kendaraan lapis baja, lebih dari 30 meriam artileri, serta 50 hingga 60 truk yang tampaknya membawa persediaan dan amunisi." Andi Rewa berpikir sejenak, lalu bertanya lagi, "Apa spesifikasi meriam mereka? Apa kau tahu model dan jangkauannya?" Hamid menjawab, "Menurut pengamatan tim pengintai kami, sepertinya mereka menggunakan meriam Rusia kaliber 152 mm. Andi Rewa langsung mengingat sesuatu. Ayahnya, Sandi, adalah seorang penggemar militer sejati. Saat kecil, rumah mereka dipenuhi model senjata, buku-buku, dan majalah militer. Berkat pengaruh itu, Andi Rewa memiliki pengetahuan luas tentang berbagai jenis senjata. Tanpa ragu dia berkata, "Meriam 152 mm buatan Rusia memang banyak jenisnya. Tapi yang bisa sampai ke Suriah kemungkinan besar adalah model produksi tahun 70-an atau 80-an. Bahkan mungkin lebih tua dari itu. Jangkauan efektifnya sekitar 20 km. Mendengar kata-kata Andi Rewa, Hamid terkejut dan bertanya, "Saudara, kau mengerti semua ini?" Andi Rewa mengangguk dan bertanya lagi, "Apakah pihak lawan memiliki kekuatan udara?" Hamid berkata, "Tidak ada. Militer pemerintah hanya memiliki belasan jet tua Su-24. Sebagian besar bahkan tidak bisa terbang dan hanya tergeletak di hanggar. Yang bisa terbang pun harus digunakan untuk melindungi ibu kota atau sesekali menyerang kelompok teroris. Jadi mereka tidak punya energi untuk menyerangku. Lagi pula, kalaupun mereka mengirim Su-24, itu tidak akan terlalu berarti. Paling-paling mereka hanya bisa menjatuhkan beberapa bom." Sambil berbicara, Hamid melanjutkan, "Sedangkan untuk helikopter tempur, aku tidak takut kalau mereka menggunakannya. Bagaimanapun juga, performa helikopter tempur mereka juga tidak terlalu bagus. Aku memiliki cukup banyak rudal panggul. Jadi, menembak jatuh helikopter mereka sangat mudah. Aku rasa mereka pun tidak akan mau mengorbankan helikopter mereka begitu saja." Andi Rewa menghela nafas lega dan berkata, Kalau begitu, besar kemungkinan ini hanya akan menjadi perang darat. Untuk sementara, kau tidak perlu terlalu khawatir." Lalu Andi Rewa menambahkan, "Aku sarankan kau mengamati dulu niat pihak lawan. Mereka sudah unggul dalam jumlah. Jadi, kalau mereka memang ingin menyerang secara langsung, mereka tidak akan membawa begitu banyak artileri. Itu berarti strategi mereka mungkin mirip dengan perang darat antar negara beberapa dekade lalu. Mereka ingin menyerangmu dengan taktik infanteri dan artileri yang terkoordinasi." Hamid segera bertanya, apa maksudnya?" Andi Rewa menjelaskan, "Artinya, infanteri dan artileri bekerja sama dalam pertempuran. Singkatnya, artileri akan membombardir target lebih dulu. Lalu infanteri menyerang. Kalau infanteri tidak bisa maju,
artileri akan menembak lagi. Dalam situasimu saat ini, pihak lawan kemungkinan akan menggunakan artileri mereka untuk menyerangmu secara besar-besaran terlebih dahulu, membuat pertahananmu kacau, mengurangi jumlah pasukanmu hingga setengah, dan melemahkan daya tempurmu sebelum mereka meluncurkan serangan infanteri dengan perlindungan kendaraan lapis baja. Hamid setuju dan berkata, "Kau benar. Aku rasa mereka pasti berencana melakukan pengeboman intensif terlebih dahulu." Andi Rewa berkata, "Jangan takut dengan pengeboman, karena kau sudah memiliki terowongan perlindungan di sisi berlawanan lereng. Sekarang yang harus kau lakukan adalah segera memindahkan semua personel, persediaan, dan peralatan paling berharga ke dalam terowongan tersebut. Selain itu, segera pindahkan helikopter tempurmu ke tempat yang aman. Lawan memiliki jumlah pasukan yang sangat besar, dan beberapa helikopter itu tidak akan banyak membantu. Lebih baik segera terbang sejauh lebih dari 100 km ke tempat terpencil, seperti lembah atau dataran di puncak gunung. Kalau tidak, begitu artileri mereka mulai menyerang, helikopter-helikopter itu pasti akan hancur." Hamid tersadar dan segera memberi perintah kepada wakilnya. "Itu benar. Hei, cepat beritahu para pilot helikopter untuk bersiap-siap. Kita akan terbang ke utara sejauh 100 km dan cari tempat persembunyian." Tidak heran Hamid merasa panik. Meskipun dia sudah lama berperang melawan pasukan pemerintah, dia belum pernah mengalami pertempuran dalam skala besar seperti ini. Visinya terhadap situasi besar juga tidak terlalu luas. Dia hanyalah seorang pemimpin gerilya kecil. Namun, kini, pasukan pemerintah tiba-tiba mengerahkan kekuatan besar untuk menyerangnya dan membuatnya sedikit kebingungan. Dia tidak tahu bagaimana cara merespon. Sebaliknya, Andi Rewa meskipun tidak memiliki pengalaman bertempur, tapi memiliki pemikiran yang lebih komprehensif. Dalam situasi seperti ini, dia tetap bisa berpikir jernih, menganalisis keadaan dengan teliti, dan memberikan saran yang lebih masuk akal. Saat itu Andi Rewa berkata lagi kepadanya, "Aku punya gambaran umum tentang topografi daerahmu. Di sekitarnya penuh dengan perbukitan dan jalanan berliku. Jadi kecepatan pergerakan lawan tidak akan terlalu cepat. Kau juga tidak perlu terburu-buru memindahkan helikopter sekarang." Lalu Andi menyarankan, "Sementara ini, kau bisa menggunakan helikopter untuk mengangkut beberapa peralatan berat yang berharga ke dalam terowongan perlindungan. Selain itu, pastikan prajurit pengintai di garis depan terus memantau pergerakan lawan. Begitu mereka berhenti bergerak dan mulai menyiapkan artileri, saat itulah helikopter harus segera pergi. Masih ada cukup waktu. Lawan memiliki 30 hingga 40 meriam artileri tarik. Dari kondisi ditarik hingga benar-benar berhenti, kau melakukan penghitungan koordinat, menyetel sudut tembakan. Mereka akan bersiap untuk menembak setelah itu semua. Itu semua memerlukan waktu yang cukup lama. Kau punya cukup waktu untuk bereaksi." Mendengar perkataan Andi, Hamid menjadi sedikit lebih tenang dan kemudian berkata dengan canggung, Saudara, jangan tertawakan aku. Sejak aku bergabung dengan revolusi, aku belum pernah melihat pertempuran sebesar ini, jadi aku memang agak gugup." Andi Rewa menenangkannya. "Tidak apa-apa. Dalam situasi seperti ini, siapapun pasti akan merasa gugup. Yang penting sekarang adalah jangan panik." Lalu Andi melanjutkan, "Aku kira strategi pihak lawan sangat sederhana. Mereka tahu lokasi markasmu dan tahu bahwa kau tidak bisa melarikan diri. Jadi mereka pasti akan langsung membombardir markasmu dengan artileri. Satu-satunya hal yang harus kau lakukan sekarang adalah bertahan. Kalau mereka mulai menembakimu, jangan sekali-kali membalas dengan artileri. Jangan juga mengerahkan helikopter tempur atau pasukan elitmu untuk melakukan serangan balik atau penyergapan." Hamid terkejut. Apa? Kenapa begitu? Aku malah ingin mengirim 3 hingga 500 pasukan elit secara diam-diam untuk bersembunyi dan menyergap mereka." Andi Rewa langsung berkata,
Mana mungkin mereka membiarkanmu berhasil begitu saja? Tanpa perlu berpikir panjang, mereka pasti sudah mengantisipasi gerakan itu. Jangan lupa, mereka punya 8.000 tentara. Kalau mereka menyisihkan 2.000 tentara untuk berjaga di sekitar posisi artileri, lalu kau hanya mengirim 3 hingga 500 orang, mereka bisa dengan mudah mengepung dan membasmi pasukanmu. Kalau itu terjadi, pasukanmu pasti tidak akan bisa kembali. Hamid langsung terkejut dan berkata, "Saudara, kau benar sekali. Aku terlalu gegabah." Saat itu Andi Rewa melanjutkan, "Ingat satu hal, kalau seorang komandan bisa memimpin 8.000 pasukan, dia pasti bukan orang bodoh. Kesalahannya mungkin hanya dalam bentuk terlalu percaya diri atau terlalu agresif. Tetapi dia tidak akan membuat kesalahan mendasar. Melindungi artileri dan logistik adalah prinsip dasar bagi setiap komandan. Dia tidak akan memberikanmu kesempatan untuk menyerang secara diam-diam." Hamid mengangguk serius. "Benar, kalau aku punya puluhan meriam, aku juga pasti akan mempertahankan artileriku dengan ketat. Aku tidak mungkin hanya fokus pada garis depan dan membiarkan belakangku tidak terjaga. Bagaimanapun juga, artileri adalah kunci untuk menekan lawan." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Biarkan mereka menembakimu sepuasnya." Setelah berhenti sejenak, Andi Rewa melanjutkan, "Mereka hanya membawa 50 hingga 60 truk, bukan? Truk-truk itu tidak semuanya membawa amunisi. Ada juga makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan persediaan lainnya. Bahkan kalaupun ada 30 truk penuh dengan peluru artileri dan mereka menembakkan semuanya, mereka tetap tidak akan bisa menghancurkan gunung batumu lebih dari beberapa puluh sentimeter. Jadi, kau tidak perlu takut. Kalau mereka hanya membombardirmu, kau dan pasukanmu tinggal bersembunyi di terowongan perlindungan. Dengan begitu, kau tidak akan kehilangan banyak orang akibat serangan artileri. Setelah semua peluru artileri mereka habis, mereka hanya akan memiliki infanteri. Saat itu, ketika 8.000 tentara mereka menyerbu gunungmu, pasukan 800 orangmu bisa mempertahankan posisi dengan mudah. Kau pasti menang." Hamid langsung menjawab dengan penuh keyakinan, "Baik, aku akan menjalankan rencanamu."